أتزهد وإيان بغيراتي أعرف عن المرضات جد تتكرم كثيرا وحمل صغيرنا أصل لأهل المسلمين فتكرموا واحكم لنفس ما تحب لنفسك حتى تكون بجنة تتنعم ثم الصلاة على النبي محمد والآل والصحب الذين يؤشمون. Ya, dikit kan langsung. Apa kasih ya soalnya? Langsung bang. Kami tungguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini ditempelkan yang salon dulu. Iya kan? Tes itu. Ininya taruh situ. Ininya ditaruh di. Oh, Sekarang akan. Ya. Ini enggak tahu. Sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ketutup mari. Nyaring guys, nguri ini. Wih, bahasa Jawa, anu mahasiswa campur gado-gado ya. Bakwan. Badai bahasa Sunda di tengah di Jawanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka pengajian malam Selasa, yaitu dalam rangka menuntut ilmu sebagai melaksanakan kewajiban. Semoga dengan wasilah pengajian yang rutinitas ini kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kitab Pamitukian. Namun sing lebih kertas yang putih bisa dilihat karena langsung akan kepada matang. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imanu syahsun dasmu'af wa tutammamu. Hadhihi buyutun min kitabil kusini man qala ba'da salahina wa man qala ba'da salatina wa nusallimu. Kitab Pamitukian yang dikarang oleh seorang ulama yang sufi atau tasawuf ahli fikih ahli ibadah yang disarangi oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kitab menjelaskan tentang cabang-cabang iman yang pada kita ketahui umumnya rukun iman itu yang sering kita dengar mulai dari madrasah ibtidaiyah bahkan sampai dewasa itu yang umum ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 Rasul, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir. Itu yang sering umumnya. Tapi di sini Dasu'abihi wa tutammamu menjelaskan cabang-cabang iman.
imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlul fadlin yaqdumu. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan, iman itu cabangnya terbagi 73 syu'batan, 73 cabang. Yastakmilanha ahlul fadlin yaqdumu. Bagi siapapun yang mengkaji atau mengetahui cabang-cabang iman, insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan, yaitu anugerah dari Allah. Amin bi rabbiki wal malaiki wal kutub. Pertama, amin bi rabbiki, iman kepada Allah, bi rabbiki, Tuhan kita semua, yaitu Allah. Jadi bahasa Indonesia Tuhan, bahasa Jawa pangeran. Artinya Tuhan dan pangeran itu adalah sesembahan. Siapakah sesembahan kita? Yaitu Allah. Karena sebelum datangnya Rasul, sebelum kita menerima Islam, khusus di Indonesia ini, sesembahan di zaman dahulu itu, zaman jahiliyah, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah berhala ya. Jadi amin bi rabbiki wal malaiki, iman kita wajib iman kepada Allah. Wal malaiki wal kutubi, dan yang kedua iman kepada malaikat. Malaikat yang jumlahnya kalau dihitung tak terhitung, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. 1 Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Lebih bagus, lebih baik mengetahui tugas-tugasnya. Wal kutubi, dan iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Pertama, kitab Taurat, Zabur, Injil, Quranul Karim. Kita wajib iman mempercayai tidak ada sedikit pun keraguan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan kepada nabi-nabinya. Kalau kita di akhir zaman, nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya adalah Al-Qur'an. Wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Dan cabang iman yang keempat, yang selanjutnya ada al-wal anbiya, iman kepada para nabi Allah. Iman kepada nabi Allah jumlahnya yang 300 kalau nggak salah ya, 300 berapa itu, tapi yang wajib diketahui yang 25 nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita iman kepada nabi Allah. Karena apa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak iman kepada semua nabi. Mereka menjadi kafir karena sebagian kepada nabi iman, sebagian tidak. Artinya yang ada nabi yang diimani, ada yang nabi yang tidak diimani. Makanya itu Yahudi dan Nasrani itu menjadi kufur. Terutama ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Orang Nasrani, orang Yahudi, dia tidak mengimani. Padahal di dalam kitab Injil dan Taurat, kedatangan Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad di kitab tersebut sudah dijelaskan dan diberitahu. Wa biyaumi yafnal alamu, dan iman yang kelima, iman kepada hari yafnal alamu, di mana nanti alam ini akan rusak, akan hancur, akan sirna.
alias garis miring kiamat. Wajib kita sebagai umat Islam meyakini adanya hari kiamat. Adapun waktunya itu dirahasiakan, hanya Allah yang tahu. Tugas kita, kewajiban kita hanya meyakini bahwa hari kiamat benar-benar akan terjadi. Wal ba'si wal qadril jalili. Wal ba'si dan cabang iman yang selanjutnya, yang berapa? 6 ya. Wal ba'si, iman kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu setelah kita mati, itu di dalam kubur nanti akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Ini yang menjadi titik antar ba'si ini, hari kebangkitan ini banyak orang yang mengingkarinya, terutama yang menggunakan logika, yang menggunakan akal. Karena akal mereka, orang yang sudah mati bahkan ribuan tahun, bahkan pulang menulangnya pun tidak ada, mereka tidak percaya, tidak mungkin akan hidup kembali. Tapi kita sebagai umat Islam harus percaya dan iman bahwa nanti hari kebangkitan akan ada. Nah, disinilah makanya kalau untuk ini ya, adik mahasiswa yang jurusan filsafat, kenapa kita dari pesantren yang mempelajari filsafat mantek harus hati-hati dengan filsafat liar? Kalau kalau di kampus agama Islam seperti UIN itu udah jelas, itu filsafat yang dibolehkan itu. Filsafat yang tidak dibolehkan itu adalah filsafat barat atau filsafat umum, ya kan? Karena salah satu poin pemikiran filsafat barat itu adalah tidak mempercayai hari kebangkitan. Karena mereka menggunakan logika yang bebas. 3 poin filsafat yang tanda-tanda kekufuran itu, pertama yaitu tentang alam, bahwa bagi mereka yang selalu mendewakan atau mengagungkan akalnya, itu berkeyakinan bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Adanya alam ini adalah qadim, adanya ini tidak ada permulaan. Nah, itu bertentangan dengan Islam. Kalau dalam Islam bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Makanya kita wajib sebagai umat Islam wajib iman terhadap hari kebangkitan. Karena di situ nanti kita akan dihisab amal-amal ibadah kita. Wal qadaril jalili. Kemudian cabang iman yang ketujuh adalah wal qadari al jalil. Kita wajib iman kepada takdir Allah. Takdir yang ditentukan Allah kepada kita. Wajib kita mengimaninya. Ketetapan Allah, kita berada di dunia, bentuk apapun, sikap apapun yang kita alami, mulai dari masa, dari tempat, dari bentuk fisik, apa saja itu sudah menjadi takdir Allah. Kita wajib mengimaninya dan wajib kita ridho terhadap ketentuan Allah. Wa jam'ina fi mahsyarin. Kemudian kita wajib iman di alam mahsyar nanti kita akan dikumpulkan. Fihil khalaiqu tahsyamu. Fihil khalaiqu tuhsyamu, nanti di hari kiamat di alam mahsyar kita akan dikumpulkan, akan dituntut pertanggungjawabannya sewaktu kita hidup di dunia. Kalau kita sewaktu di dunia iman kepada Allah dan berbuat amal soleh, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka balasannya surga. Dan apabila kita sewaktu di dunia ingkar terhadap Allah, ingkar kepada hukum-hukum Allah, maka nanti di hari alam mahsyar akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Kalau umat Islam ada kelebihannya, kalau dia beramal soleh, baca sholawat, ada yang namanya tanpa hisab. Kalau yang tanpa hisab itu cepat sekali, jadi prosesnya langsung masuk surga. Da'il iqtiradha, dua bait ini tidak termasuk ke dalam kitab ini. Dua bait termasuk ya syairan syarah ini. Tapi nggak apa-apa, sudah ditulis ya. Da'il iqtiradha famal amru laka. Da'il iqtiradha, apabila kita misalkan di luar pengajian, di luar mempelajari ilmu agama, katakanlah lagi ngobrol biasa, kemudian orang tersebut ngajak membahas masalah takbir, itu sebaiknya kita tinggalkan. Dan iqtiradha famal amru laka. Di luar pengajian membahas takbir itu justru berbahaya. Umpamanya lagi ngeganggu atau lagi tegang ngomong, duduk pengajian ngomong takbir atau saling menyalahkan. Makanya di sini da'il iqtiradha famal amru laka wala hukmu fi harakatil falaki wala tas'alillaha an fi'lihi, dan jangan tanyakan apa yang Allah perbuat. Faman khadha hujjatal bahrin halaka, siapa orang yang menyelam mendalami membahas masalah takdir, dia akan tenggelam kepada lautan yang berbahaya. Artinya lautan pemikiran yang di situ banyak setan-setan yang menyesatkan pemikiran. Jadi masalah takdir ngebahasnya pengajian ini majelis ya. Terus imannya selanjutnya wa bi anna marji'a muslimin li jananihi, wajib kita iman bahwa tempat kembalinya bi anna marji'a, tempat kembalinya muslimin, seorang muslim, li jananihi, nanti akan dikembalikan dalam surga. Artinya kita setelah meninggal, setelah mati, tempat kembali kita sebagai orang Islam itu adalah surga. Meskipun seorang muslim ini ahli maksiat, tapi di dalam dadanya mengandung iman la ilaha illallah. Asalkan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, itu syarat masuk surga. Sebab kunci Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Meskipun sedikit imannya, tapi suatu saat dia akan masuk surga setelah mancing neraka dikit. Diperes dikit ya, salah orelok, puasa orelok, cuman dia beriman. Tok maca syahadat itu ketika nikah doang kok. Cuma ketika nikah membaca syahadat, dia tidak pernah musyrik, tidak pernah menyekutukan Allah. Iya, jadi itu syarat masuk surga. Makanya wajib kita mengimani bi anna marji'a muslimin li jananihi, bahwa tempat kembalinya orang muslim, orang Islam itu surga. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Kita wajib iman lagi bahwa tempat kembalinya orang kafir itu di dalam neraka jahanam. Itu wajib kita iman. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Wahbub ilahaka khaf ilaihim iqabih. Kita wajib iman lagi, wahbub ilahaka, wajib kita cinta kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, khauf alima iqabihi, dan kita wajib takut, wajib kudu wediyah, kudu takut alima iqabihi, kudu takut harus wedi siksaane Allah. Karena kalau kita tidak mempunyai rasa takut kepada siksaan Allah, itu nantinya nafsu kita, diri kita akan menganggap sepele urusan maksiat karena tidak ada rasa takut. Makanya cabang iman di sini wajib kita takut kepada siksaan Allah. Wali rahmati an tuwakkalana ya muslimin, dan kita wajib mengharapkan rahmat Allah. Antuwakkalan ya muslimu, kita wajib tawakal kepada Allah.
Wahbub nabiyaka, kita wajib lagi cabang iman yang selanjutnya wahbub nabiyaka. Wajib kita cinta terhadap nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal bukti cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat 5 waktu itu kita diwajibkan membaca sholawat kepada Nabi. Karena sholawat kepada Nabi itu menjadi rukun sholat. Maksimalnya setiap hari kita melaksanakan sunah-sunahnya, qobliyah, ba'diyah, dan baca juga sholawat kepada Nabi. Itulah cabang iman bahwa kita diwajibkan cinta kepada Nabi Muhammad. Summa addim qadrahu. Kemudian kita diwajibkan cabang iman itu mengagungkan derajat Nabi Muhammad. Salah satunya setelah membaca sholawat ketika bulan Maulud, hari kelahiran Nabi, kita mengadakan maulud. Acara mauludan itu salah satu mengagungkan Nabi. Jadi mauludan itu bukan bid'ah. Ya, memang dulu kalau memang tidak ada, tapi substansinya maulud itu adalah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mengagungkan Nabi Muhammad itu berbagai cara. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Membaca sholawat atau menyantuni anak yatim, apa saja dengan tujuan mengagungkan derajat Nabi, itu adalah termasuk cabang iman. Wa bukhal bidinika ma yurabika maqsamu. Wa bukhal, cabang iman yang selanjutnya adalah wa bukhal bidinika, harus kita pelit. Tapi pelit bukan emal. Pelit bukan kepada harta, tapi pelit kepada bidinika, agama kita. Bagaimana pengertiannya kita pelit terhadap agama kita? Artinya kalau urusan agama kita jangan ikut-ikutan. Umpama ada maksiat, kita kan agama Islam. Karena kita saking orenati ya, saking tidak enaknya kepada teman, misalkan yang non muslim atau yang sedang maksiat, ikut-ikutan. Itu namanya termasuknya tidak bakhil, tidak pelit terhadap agama. Pelit terhadap agama itu kita diwajibkan. Artinya apa saja yang tingkah atau perbuatan yang mengandung unsur maksiat, kita jangan sampai melakukan. Jangan memberikan apapun, jangan memberikan tenaga kita, jangan memberikan pikiran kita, apalagi memberikan harta kita. Dalam maksiat, dalam kekufuran, kita wajib pelit, wajib menjaga diri kita, menjaga mal kita, menjaga pikiran kita, jangan sampai menolong, membantu orang yang sedang maksiat, harus pelit. Ini mah ada lagi nanong maksiat, wong dugem, dibantu dengan pikiran, dengan tenaga, dijaga. Wah, itu namanya tidak pelit ya. Iya, cukup minumannya. Nah, jadi ini masalah agama kudu pelit. Aja maning harta, senajan pikiran, senajan doa, aja sampai kita nyumbang. Kecuali urusan ibadah. Lamun urusan ibadah kita kudu loman. Urusan ibadah, harta kita sumbangkan, pikiran kita sumbangkan, tenaga kita sumbangkan. Namun urusan ibadah, kalau kita punya harta kita sumbangkan, kita sedekahkan. Kalau tidak punya harta, tenaga kita sumbangkan untuk ibadah. Kalau tidak punya tenaga, pikiran kita. Terakhir doa. Lamun uang Islam itu, orang bilang doa bagus nih sama Islam, tidak boleh ya. Terus iman yang selanjutnya mayurabika maksa, mungkin ya maksudnya pelit di dalam urusan kemaksiatan. Maksamu ini adalah kemaksiatan ya, perbuatan yang mengundang murka Allah.
Watlub bi'ilmin summa lakinhul waro. Kemudian iman yang selanjutnya adalah watlub bi'ilmin. Wajib kita iman. Iman itu adalah watlub bi'ilmin. Wajib cabang iman selanjutnya adalah menuntut ilmu. Nah, ngaji seperti ini adalah termasuk bagian daripada iman. Wajib. Menuntut ilmu niku ada dua. Lamun ning sarah ning kitab sarah mah ning kitab Syekh Nawawi dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu ada dua caranya. Jika wa'lam anna tahsilal ilmi ala nau'aini kasbiyun wa sama'iyun. Jadi untuk kita menghasilkan ilmu itu ada dua cara. Cara pertama kasbiyun. Apa kasbiyun itu? Huwa al-ilmu al-hasili bi mudawati darsi wal qiraati 'ala ustadi. Kita ngaji kepada ustaz, ngaji kepada kiai, bawa kitabnya, kita coret, itu namanya kasabnya. Itu kasab itu hasil ilmu. Yang pertama caranya. Lalu kita hafalkan, kita mutola'ah. Cara yang kedua, sama'iyun. Sama'iyun itu mendengarkan. Namun bahasa kita mau bahasa Jawa mau ngaji kuping. Sama, ngaji kuping juga adalah cara salah satu menuntut ilmu untuk menghasilkan ilmu. Kesimpulannya bahwa menuntut ilmu itu adalah sebagian daripada iman. Summa lakinhul waro. Kemudian iman lagi selanjutnya, cabang iman selanjutnya lakinhul waro.